Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahu ta'ala fil kitabil aziz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, para hadirin, teman-teman semuanya, kita patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sudah berada di bulan yang baik, bulan yang mulia, yakni bulan Ramadan. Bulan yang mana Allah jadikan bulan ini adalah bulan yang berkah, bulan yang dimana Allah jadikan bulan ini bulan mulia, karena di sini di bulan ini terdapat waktu-waktu yang sangat istimewa. Salah satunya bagaimana di bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran, dan beberapa fenomena atau kejadian-kejadian yang luar biasa yang terjadi saat sirah Nabi atau dalam dakwah Nabi SAW. Bagaimana beberapa pertempuran-pertempuran, peperangan dimenangkan dan diraih kemenangannya di bulan Ramadan. Maka cukup kita berbahagia terhadap apa yang Allah berikan kepada kita dengan kita disampaikannya di bulan Ramadan ini. Patut bersyukur sebagaimana Allah menyampaikan dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Manakala hambaku bersyukur, maka Allah akan menambahkan nikmatnya, dan manakala hambanya kufur terhadap nikmat Allah, maka sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Maka dalam rangka kita menginginkan pertambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka sudah selayaknya kita mensyukuri apa yang hari ini kita rasakan. Teman-teman semuanya, izinkan saya yang fakir ilmu ini menyampaikan beberapa nasihat yang tertuju khususnya bagi saya sendiri dan umumnya untuk kaum muslimin yang berada dimanapun. Kita tahu bahwasanya ibadah puasa ini adalah ibadah yang sangat istimewa. Allah menyampaikan bahwa yang mengganjarnya atau yang mengetahui ibadah ini hanya antara Allah dan orang yang berpuasa. Saking istimewanya juga, amalan ini, puasa ini memiliki pahala yang sangat luar biasa. Tapi seorang muslim tentu dalam melaksanakan ibadah, perbedaan orang muslim dengan orang yang memiliki agama lain adalah dalam adab. Orang muslim adalah orang yang beradab. Dalam setiap aspek kehidupan selalu mengedepankan adab. Begitupun dalam proses atau dalam kegiatan beribadah. Semua umat Islam dianjurkan melaksanakan ibadah dengan menggunakan adab. Ya, ada adab kepada Allah Subhanahu wa taala, hablum minallah, ada adab kepada manusia, hablum minanas. Termasuk kita juga hari ini melaksanakan ibadah puasa Ramadan, tentu ada adab-adab yang harus kita kedepankan. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita menurut Imam Al-Ghazali ya, bahwa puasa kita bukan puasa yang biasa saja. Menurut beliau bahwa puasa itu ada 3 kriteria. Pertama ada puasa orang umum, ada puasa khusus, lalu ada puasa istimewa. Nah, tentu dalam melakukan ibadah kita ingin mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya, maka kita harus pastikan puasa kita adalah puasa orang khusus atau puasa orang istimewa. Kalau puasa orang umum hanya menahan lapar dan dahaga, tidak makan, tidak diminum dari mulai sahur sampai berbuka. Nah, itu orang umum. Kalau yang khusus menurut Imam Al-Ghazali, ya dia yang bisa menahan tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi juga menahan seluruh anggota tubuh untuk tidak melaksanakan dosa. Tetapi ada lagi tingkatan yang selanjutnya adalah bagaimana puasa istimewa, yang mana tidak hanya menahan lapar dahaga, tidak menahan tubuh untuk melakukan dosa, tetapi juga menjaga hati dan pikiran untuk tidak melakukan dosa. Begitupun hari ini kita tentu dalam melaksanakan ibadah puasa, kita harus mengedepankan adab. Pertama, adab yang harus kita kedepankan. Nah, saat berbuka puasa. Ya. Saat berbuka puasa, kalaupun kita dalam keadaan haus, lapar yang dahsyat, tentu kita juga ada adab bagaimana kita makan.
Kita memulai dengan air minum. Rasulullah mencontohkan sunnahnya bagaimana berbuka puasa dengan air minum, lalu kurma, dan jangan lupa untuk berdoa dulu. Itu adab yang ada pada umat Islam, yang menjadi sunnah, yang kita lakukan itu akan menjadi pahala. Nah ini juga jangan sampai kita bablas, karena kita lapar, kita segala macam dimakan. Tidak lupa untuk tidak berdoa. Bahkan makanan tidak tahu punya siapa, kita makan saja karena kita kadung lapar atau kadung haus. Nah ini juga harus diperhatikan adab ketika berbuka puasa. Selanjutnya juga tidak berlebihan dalam berbuka puasa. Nah, kita sewajarnya saja, karena Islam itu tidak menyulitkan. Ya. Islam tidak menyulitkan, Islam juga tidak memudah-mudahkan. Semuanya disesuaikan dengan kadar kemampuan kita. Ya, kalau hanya ada air saja, tidak perlu harus ada kolak, ada es teler, mungkin gitu ya. Ada sop durian misalnya ya, es durian. Sudah jelas durian tidak musim, pingin es durian. Nah ini kan hal-hal yang kurang baik menurut saya. Selanjutnya juga apa adab yang dicontohkan Rasulullah, yakni bagaimana kita menjaga lisan dan perbuatan kita. Lisan untuk selalu menyampaikan hal-hal positif dan baik, dan menjaga untuk tidak menyampaikan kata-kata yang negatif atau buruk. Ini juga sama adab kita di bulan puasa. Bagaimana perbuatan kita juga sama, perbuatan kita adalah perbuatan yang positif, tidak perbuatan-perbuatan yang negatif yang merugikan orang lain gitu ya. Misalnya kita ngabuburit dengan menggunakan motor dengan knalpot brong misalnya begitu ya, atau bisa kita ngabuburit membawa rempet 3 atau rempet 4 begitu kan, dalam rangka ngabuburit itu juga tentu akan mengurangi kualitas ibadah puasa kita dan juga akan mengganggu orang-orang lainnya. Yang terakhir adalah bagaimana kita juga harus menjaga mata dan telinga. Mata untuk melihat hal-hal yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, telinga juga untuk mendengar segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, di bulan Ramadan ini, tahun ini, mari kita lebih baik daripada Ramadan yang tahun lalu. Kita pastikan ibadah kita ibadah yang maksimal, pahala yang maksimal, dengan menjadikan puasa kita puasa orang yang khusus, atau terlebih itu puasa yang istimewa. Sehingga Sehingga puasa kita sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah, menjadikan kita hamba yang bertakwa. Itu saja mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Semua kesalahan dari saya sendiri. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.